Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syaqalah wa inna syaqalatal qulub zikrullah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita diberikan kemudahan kaki melangkahkan ke majlis talim ar-ridha ini, nikmat kita berumah tangga, nikmat kita berkeluarga, nikmat kita makan, nikmat minum. Seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, selalu kita bersyukuri nikmatnya. Dan Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti Allah tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Ridha, Ustazah Jamilah yang memimpin tahlil zikir hari ini, ya, yang mantan pacar saya, yang tersayang, yang paling mulia, ya kan namanya mulia lah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya, amin, berkah, amin. Yang didampingi oleh yang paling bunsu, paling bontot dengan megang bontotnya. Nah, pengen lagi adek, punya adek ya, insya Allah. Alhamdulillah. Dan seluruh ibu-ibu yang istiqomah hadir ya, walaupun memang kondisinya seperti ini, tapi luar biasa ibu bisa hadir. Mudah-mudahan seperti ini Allah lebih banyak berikan pahala kepada kita, amin. Kita doakan dulu ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang baring sakit, yang katanya terpapar, semoga Allah sehat walafiatkan seperti sedia kala, sehat walafiat. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka
la yugaris saqama sifaan ya bi barakati wa karamati wal mu'jati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, walaupun teman kita ada yang sakit, tidak membuat kita males, kendor dalam ngaji. Ya Bu, harusnya lebih semangat lagi ngaji, lebih semangat lagi ibadah, lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya kita dari rumah ke majelis ini senantiasa Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, amin. Karena itu hari ini temanya Bu, nasihat ulama Ibnu Sina tentang kondisi yang sekarang kita rasain. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kita bisa dapat mengamalkan dan kita dapat menerjemahkannya, amin. Ada 3 nasihat menyikapi berbagai macam penyakit yang sekarang terjadi ini Bu. Pertama, al-wahmu nisfudda. Kepanikan separuh dari penyakit. Jadi kalau panik itu separuhnya penyakit. Jadi kalau kita seperti ini keadaannya, makin panik, makin takut, makin gelisah, itulah penyakit separuhnya. Ya, jangan sampai keadaan seperti ini membuat kita semakin panik, semakin gelisah. Ya, harusnya semakin dekat dengan Allah. Harusnya semakin dekat dengan Allah. Perkuat lagi ibadah. Makanya saya yakin kalau ibu-ibu ini rajin bangun malam. Ngapain? Pipis ya. Rajin baca Quran. Rajin zikir. Rajin sedekah. Karena imunitas itu kuat. Imun itu kuat berbarengan dengan iman. Semakin iman kuat, imun juga kuat. Jadi jangan salahkan virus, jangan salahkan COVID-19, jangan salahkan corona. Kita yang panik duluan. Yang akhirnya menyebabkan virus pun nyatu dengan kita. Nauzubillahimin. Karena itu jangan membuat sekarang kita panik. Ini orang banyak yang panik. Panik takut penyakit, panik rezekinya, panik usahanya, panik kehidupan rumah tangganya. Ya kan? Ada yang begitu Bu? Banyak. Buktinya yang ngaji dikit. Ya benar. Biasanya ngaji sampai ke sono-sono banyak. Sekarang ini berkurang jawabnya. Ya Allah, pada takut. Paranoid jangan ya Bu. Ini sebuah kisah menarik. Seorang waliullah yang diberikan kelebihan oleh Allah mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka dirinya dengan apa yang terjadi. Dengan virus lah kalau sekarang. Ada segorombolan virus. Lalu nanya waliullah ini, ulama ini. Kamu mau kemana? Saya mau ke Damaskus. Ngapain? Allah telah menugaskan saya untuk memberikan ujian kepada orang di Damaskus. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Lalu yang mati, yang meninggal berapa orang? 1000 orang. 1000 orang? Iya. Lalu dia datang tuh ke Damaskus. Dengan virus kayak kita sekarang dah. Corona. Covid ya. Ada tuh 1000 orang meninggal. Lalu ketemu lagi 2 tahun dengan ulama. Waliullah ini. Gimana? Udah selesai tugasmu? Udah. Berapa orang yang mati? 50.000. Lah kok kamu waktu 2 tahun yang lalu saya masih ingat. Tugas Allah menugaskan kamu, hai virus, 1000 orang yang mati. Kenapa sekarang menjadi 50.000? Bertambah sampai 40.000 orang yang mati. Hai waliullah. 1000 orang mati karena aku, virus. 40.000 karena siapa?
panik, takut, gelisah, cemas. Akhirnya itu yang menyebabkan dia mati. Takut, akhirnya bunuh diri, mati. Takut, nggak mau kemana-mana, di rumah aja. Padahal dia butuh, ya, butuh makan, butuh minum, butuh untuk anak sekolah. Walaupun sekarang masih online kan, minimal pulsa, ya Bu, beli data, ya kan? Itu udah buat bayar listrik, buat bayar apa BPJS tuh, termasuk saya nunggak, saya nggak bayar. Ya Allah, pengalaman Bu. Dulu saya nggak mau itu ikut itu, nggak jauh, nggak mau bener Bu. Tapi karena terpaksa, haji wajib BPJS, daftar haji belum berangkat, BPJS wajib dibayar. Sampai nunggak, sampai 1,7 juta, ya Allah. Ya Bu. Banyak orang yang panik. Itu yang menyebabkan orang mati. Jadi 40.000 itu bukan karena virus, bukan karena saya. Tuh salah orang itu kata virus tadi. Oh begitu. Mungkin seperti inilah kejadiannya. Ya Bu. Ketakutan, kepanikan separuh penyakit. Kepanikan separuh penyakit. Itu yang menyebabkan banyak orang yang mati. Ya Bu. Banyak yang stres, depresi. Ya, tuh kata Ibnu Sina. Al-wahmu nisfudda. Kepanikan, kegelisahan yang berlebihan itu separuh dari penyakit. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita kepanikan ini Bu ya. Takut iya oke. Tapi jangan sampai ketakutan melebihi takut kita kepada azab kubur. Bu, sedahsyat-dahsyatnya COVID-19 mati di dunia hanya itu. Tapi kalau kita punya penyakit hati, dengki, iri hati, hasud, punya penyakit ria, punya penyakit sombong, punya penyakit apalagi itu? Jahat sama orang, gibah, fitnah, itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Nauzubillahi min. Kira-kira aduh, nanti ada orang di neraka. Kenapa ente masuk neraka? Karena korengan. Kenapa ente disiksa? Karena Covid. Kenapa ente masuk jahim, neraka jahanam? Karena penyakit cika. Bukan. Penyakit itu hanya menyebabkan orang mati di dunia, tapi tidak menyebabkan orang disiksa di akhirat. Jadi lebih pada kepada apa? Penyakit hati harus kita hindari. Walaupun memang penyakit jasmani harus kita jauhi. Kedua-duanya makanya disebut dengan sehat walafiat. Ya Bu. Ada nggak orang Bu? Sehat jasmaninya, cuma dengki banget sama tetangga. Ngelihat tetangga habis beli motor baru, meriang dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tetangga beli mobil baru, langsung masuk rumah sakit. Ya, itu namanya hasud, iri hati, dengki. Ya Bu. Ada juga Bu. Ya Allah kerjaannya Bu, bapak-bapak tuh kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, sukanya ngerumpi terus. Ya Allah, acara TV yang disukai acara-acara ngerumpi Ibu. Itu bapak-bapak kan? Ya Bu. Iya, kalau ibu-ibu kan sepak bola, Euro, Piala Amerika tuh. Ya Bu, itu penyebab nasihat yang bagus nih. Jangan sampai kita panik, takut, berlebihan, paranoid. Oke lah kita takut dengan Covid, kita jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, nggak ada yang jaga jarak nih. Menjauhi kerumunan ya. Tapi yang paling penting Bu, mulut dijaga supaya jangan gibah, jangan fitnah, jangan ngerumpi. Pakai masker tapi suka ngerumpi. Ada yang begitu? Di sini mah nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada yang satu. Pakai masker tapi suka fitnah orang. Ya Bu. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak dia, tapi tidak mau jaga jarak dengan maksiat. Nauzubillahi min. Coba yang pertama ya, al-wahmu nisfudda, kepanikan separuh penyakit. Jadi orang yang sakit itu awalnya karena panik. Bahkan 40.000 orang kata virus tadi bukan karena saya, tapi karena panik, karena takut. Nauzubillahi min. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhan. Ampuni kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nasihat yang kedua, al-itminanu, gitu. Al-itminanu nisfud dawa, ketenangan separuh dari obat. Tuh, tenang, damai separuh obat. Panik separuh penyakit, tenang separuh obat. Jadi kenapa banyak orang punya penyakit? Karena panik. Karena itu kita tenang menghadapi kondisi begini. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan? Jawabannya di dalam surah Ar-Ra'du 28. Surah apa, Bu? Ar-Ra'du 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Biasa ini pengen main. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu tenang, bahagia, damai. Ya, emang anak emak begitu. Dulu juga kita begitu. Ngajakin pulang. Tenang, damai itu membawa melalui zikir. Jadi kalau ingin tenang, zikir. Obatnya apa, Bu? Zikir. Makanya zikir terus. Kuatkan dengan zikir, imunitas itu zikir. Ya, Bu, sekarang kan banyak orang yang stres, depresi karena COVID ini. Kembali kepada Allah, tenang. Ya, Bu, kalau bicara susah, semua orang susah. Saya juga ngalamin, Bu. Bu, goncangan ekonomi luar biasa sekarang. Penyakit dari penyakit ini, goncangan ekonomi luar biasa. Dulu sebelum corona, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lah. Lancar lah. Sekarang mampet. Dan bukan saya doang, ternyata semua orang. Ya Allah, ya Rabbana. Tapi kita harus tenang menghadapinya. Dengan apa? Dengan zikir. Allah berfirman ya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar masalah hidupnya. Allah pasti beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak diduga-duga. Dan jangan arti ini kadang-kadang kita itu kalau ngomong rezeki duit. Kalau kita ngomong rezeki harta. Kalau kita ngomong rezeki itu emas, berlian. Bukan, itu memang rezeki. Tapi rezeki itu bukan hanya itu. Rezeki itu punya suami soleh, istri soleha, anak-anak soleh-soleha. Rezeki sehat walafiat. Rezeki bahagia keluarga. Sakinah, mawaddah, rahmah. Rezeki ketenangan. Rezeki husnul khotimah. Itu puncaknya rezeki, Bu. Jadi jangan arti rezeki duit, rezeki uang. Itu mah sempit. Loh, Nabi Ayub dulu kaya banget. Dulu keluarganya lengkap. Allah uji dengan sakit. Keluarganya meninggalkannya. Karena penyakitnya lebih daripada COVID. Ya, takut. Seluruh tubuhnya tinggal tulang sama kulit doang. Seluruhnya maaf. Gak ada yang makan kan? Belatung semua. Ya Allah. Orang-orang kampung meninggalkan, diusir. Sendiri dia tinggal di hutan. Dulu kaya, hartanya habis, jadi jatuh miskin. Istrinya kan sabar-sabar, cuma ngomong juga, Bang, abang ini udah lama sakit, mintalah sama Allah sehat. Mintalah kalau Allah kan dekat dengan Allah. Abang ini nabi lagi. Apa jawaban Nabi Ayub? Ai istriku, ai ayangku. Ya, orang gak ada nih.
Saya malu minta sehat kepada Allah. Kenapa malu? Allah berikan saya sehat 70 tahun. Allah berikan saya kaya 70 tahun. Allah berikan saya anak, istri, keluarga. Para tetangga dekat sama saya. Masyarakat dekat 70 tahun. Saya sekarang sakit baru 7 tahun. Malu. Kita baru sakit seminggu pun ngomong kemana-mana. Nabi Ayub tuh. Makanya kesabarannya luar biasa. Ya Allah. Bu. Memang susah nih kalau kita bukan Nabi ya. Bu. Tenang, itu separuh obat. Ya, kondisi begini ini jangan sampai terlalu panik, gelisah. Tapi kita harus tenang. Lewat apa? Zikir. Sambil masak, sambil ngepel, sambil neriska, sambil mandiin bocah, sambil nyuapin bocah, sambil mandiin suami. Udah mati belum ya? Maksudnya bareng mandi gitu. Ya Allah. Ya Bu. Ya Allahu Akbar. Tuh Bu, tenang. Pokoknya punya uang, nggak punya uang, tenang. Kondisi begini jadi tenang. Kenapa? Ingat Allah, zikir. Ini saatnya zikir. Dan ketenangan itu nggak bisa direkayasa. Kecuali Allah yang kasih. Lewat apa? Dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu Assalam, pembawa ketenangan, kedamaian. Kalau ingin tenang, dekat sama Allah, maka Allah berikan ketenangan. Sekarang banyak orang curhat lewat WA, curhat lewat Facebook, curhat lewat Instagram. Ya, curhat. Wah, suami gua mah, gede banget suami gua mah dah. Aduh, suaminya jelek-jelekin. Namanya curhat di WA, sekampung tahu. Ya Allah, suami gua mah pelit, suami gua mah begini, suami gua mah kalau diceritain itu semua kejelekan suami. Awalnya orang nggak tahu karena diceritain curhat tahu semua tuh. Curhat apalagi di Facebook mah. Wah, gua mah udah gedek banget sama suami gua mah. Ceritain Bu, ya Allah, Bu. Nih, kalau curhat kepada Allah. Curhat sama Allah, mengadukan masalah kita kepada Allah. Lewat apa? Tahajud, lewat sholat, lewat zikir, lewat baca Quran. Ya Bu, insya Allah. Makanya kalau baca Quran Bu, supaya khusyuk, ya jangan sambilan. Ini kadang-kadang kita sambilan, ya akhirnya enggak khusyuk itu sholat baca Quran. Apa itu maksud sambilan? Maksud saya nih sambilan ini ya, lagi baca Quran gitu ya. Ya kalau ada TV matiin supaya khusyuk baca Qurannya. Lagi baca Quran, ada handphone bunyi, matiin. Lagi baca Quran, ya handphone bunyi, matiin. Suara radio, matiin. Baca Quran, ada kompor, matiin. Anak nangis, suami kawin lagi, udah dah, sadis dah. Astagfirullahaladzim. Betul katanya, betul. Ya Bu, ya. Tenang separuh obat. Lewat apa? Ingat Allah, zikir kepada Allah. Dan sekarang kan COVID katanya nggak milah-milih. Iya memang, tapi tenang menghadapinya. Siapapun bisa kena, iya. Karena memang virus. Ya Bu, cuma tenang. Caranya bagaimana? Hindari itu nonton berita itu mulu. Coba kalau Ibu nonton. Jadi apa pikiran kita? Mikirin corona mulu. Sekian orang yang mati setiap hari, ada 2 juta korban. Kemudian setiap hari ada itu suara ambulan. Setiap hari nonton TV itu ya, akhirnya pikiran kita ke situ mulu. Tuh stres, panik separuh penyakit, tenang separuh obat. Tenang, caranya hindari nonton berita-berita gituan. Kalau perlu matiin. Lebih banyak kita baca Quran, lebih banyak sholawat. Makanya ngaji jangan berhenti. Makanya ngaji jangan, iya ini kadang-kadang udah panik ngaji enggak. Nah, makin tambah panik. Tuh, kan ini maksudnya supaya tenang. Apa? Kita hadir, baca Yasin ya kan. Coba lihat Bu, Brunei. Brunei itu Bu gak ada yang pakai masker. Brunei itu gak ada yang terkonfirmasi positif. Apalagi sampai mati, gak ada. Brunei kenapa? Menerapkan Al-Quran. Warganya seluruh wajib berjamaah. Seluruh baca Al-Quran, setiap malam baca Yasin. Masya Allah. Ya kan? Orang-orang asing gak boleh masuk. Kita orang Cina masuk.
Ya udah itu yang mengeluarkan virus tuh. Makin banyak terus, makin banyak terus, makin menyebar terus, makin menyebar terus. Ya Allah, sholat nggak ada yang ngejaga jarak. Coba kan viral kan? Itu Sultan Hasan al-Bolkiah telah menetapkan Al-Quran ketenangan. Al-Quran pemberi obat terhadap berbagai penyakit. Makanya nggak ada yang kayak kita gitu. Nggak ada yang pakai masker. Dan nggak ada yang kena. Nggak apalagi sampai mati, nggak ada. Itu apa? Tenang, separuh obat. Menghadapinya dengan kembali lagi kepada Al-Quran. Insya Allah. Walaupun Bu, ada juga yang ngomong, Ustadz ngaji libur dulu gak? Ya Allah, ngaji libur. Udah sekolah enggak. Ngaji libur. Bocah main handphone gak libur. Bocah main-main gak libur. Ngaji udah libur. Waduh, bagaimana? Ya udah dah gini aja dah. Yang ngaji silakan datang. Yang nggak mau ngaji libur silakan di rumah dah. Itu aja daripada maksain ya. Yang sakit jangan ngaji di rumah aja. Tapi kalau yang sehat, maaf ini ya Bu ya, main handphone anak 24 jam main handphone, ngaji nggak ada. Udah dah. Ya Allah, ya Robban. Ayo Bu, kembali lagi ya. Tenang, separuh obat. Jadi jangan panik. Caranya sekarang kalau mau nonton ya bolehlah hiburan. Misalnya nonton-nonton film YouTube ceramah agama atau nonton-nonton acara-acara misalnya film-film yang lucu-lucu dah tuh bolehlah sebagai hiburan. Film Dono misalnya bolehlah, boleh supaya hiburan, supaya jangan stres nih, banyak orang yang stres nih. Kalau udah stres jadi stroke, kalau udah stroke ya stop, mati ya. Ya Bu, kan 3S, stres, stroke, stop. Iya. Nauzubillahi min. Kembali lagi Bu. Baca Al-Quran. Kalau perlu hatamkan sebulan 1 kali. Insya Allah. Nggak mampu 2 bulan lah. Nggak mampu 3 bulan. Nggak mampu setahun lah sekali hatam. Ya, insya Allah. Tuh yang kedua. Nasihat yang ketiga. As-sabru awwalu khotwatis syifa. Sabar awal dari kesembuhan. Jadi kalau ingin sembuh penyakit jasmani, penyakit rohani adalah sabar. Kuncinya sabar. Kan dokter sering ngomong begini. Ini obat dimakan 3 kali. Setelah makan. Ibu pengen cepat sembuh, gak sabar misalnya. Itu obat dimakan sekali. Padahal obatnya untuk seminggu. Dimakan semuanya, kira-kira mati apa itu orang? Bukannya sakitnya sembuh tapi makin parah. Padahal dokter ngomong begitu. Ya Bu, jadi obat bisa jadi racun karena salah, karena kita nggak taati aturan dokter. Menurut dokter makan 3 kali, kita sekali semuanya habis. Astagfirullahal. Tuh, sabar. Sabar itu ada batasnya Ustadz. Kalau orang ngomong sabar batasnya berarti belum sabar. Sabar itu di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Yo, sabar itu ada 3 Bu. Ada berapa? Ada 3. Pertama, asrabu ala ta'ah. Sabar dalam taat. Menjalankan perintah Allah. Sabar. Lagi begini tuh ngaji. Sabar ya. Apalagi kalau ingin dibantu oleh Allah. Bagaimana cara ingin dibantu oleh Allah? Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Tolonglah hambaku maka aku akan menolong hambaku. Caranya sekarang kan banyak yang terpapar, banyak yang sakit, kita tolong. Mampu dengan uang silakan, mampu dengan obat silakan, mampu dengan ilmu silakan, mampu dengan doa silakan. Yang penting bantu. Kadang-kadang ada orang lagi sakit ngomong begini, syukurin lu, syukurin, mati, astagfirullahaladzim. Itu namanya dengki, hasut tuh. Ya, minimal doain. Kita nggak mampu karena nggak punya uang, nggak mampu dengan tenaga, nggak mampu dengan husnuzon, dengan doain. Makanya kalau kita ingin ditolong Allah, tolong orang yang kesusahan, maka Allah tolong kita. Selama kita nolong orang yang susah, selama itu Allah nolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya luar biasa nih warga ini nih. Pak RT Sopian Gemuk, Sain Bom. Ya Allah, itu luar biasa. Al-Kabir. Oh yayangnya ada. Itu kerja keras Bu. Masya Allah ya Rabbal, luar biasa tuh. Walaupun gemuk tapi gesit. Ya Bu, mantep tuh. Ya Allah, mudah-mudahan sehat ya Bu ya.
Tambah sehat tuh, ya Allah. Tuh, kita kasih support, nggak usah banyak, 10.000 lah, nggak mampu, ya 5.000 nggak mampu, doain supaya RT-nya sehat, bantu, gitu. Makanya kompak harga nih, Masya Allah. Nggak mampu gede nggak apa-apa, ya Bu, Insya Allah, Allah tolong kita selama kita nolong orang lain. Kalau saya punya uang, pengen saya tolong semua dah, semuanya dikasihin semua setiap hari. Kan kita nggak mampu, gotong royong. Kan ada namanya, ada yang bantu dengan tenaga, ada yang bantu dengan doa. Kan seperti 5 jari ini kan Bu. Kalau kita ingin megang apapun 5 jari, bukan 1 jari. Kalau 5 bisa mengambil apapun enak. 5 jari itu. Ini contoh nih dalam masyarakat nih. Jempol. Ini siapa nih? Ini RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, pokoknya anggota DPR nih, ini penguasa. Kalau ada orang ngomong apa namanya, penguasa, lurah, camat, kerja kamu bagus begini, oh bagus. Oh itu, ya. Tapi kalau bilang begini, jelek kerjaannya, penguasa tuh. Tuh, yang kedua ini nih, apa nih, telunjuk, siapa nih? Orang kaya. Orang kaya tuh Bu, ya, tinggal nunjuk aja jadi. Rumah sakit jadi, orang kaya banyak duit. Coba orang kita orang susah, nunjuk ono, lo jadi rumah sakit, boro-boro, paling diginiin tekuk orang. Orang kaya nih, orang kaya telunjuk. Tuh, orang kaya. Yang ketiga apa nih? Tengah. Jadi tengah siapa nih? Ustadz, kiai, ajengan, ulama, TNI, Polri, nggak boleh kemana-mana, netral dia mah. Ya, netral. Tuh, ya, yang menengahi, ya, menengahi. Tuh, yang keempat apa nih? Jari manis siapa nih? Pemuda, masa remaja ini manis, ya kan? Kita ngerasain masa muda dulu kan, manis kan, wah kemana-mana, Masya Allah, manis, ya. Apapun yang dialami masa remaja itu manis, pemuda-pemudi itu manis tuh, ya kan? Makanya kita harus perhatikan masa remaja ini, anak-anak kita, supaya jangan kelewatan manisnya, akhirnya maksiat, nauzubillahimin, kita bimbing. Lalu yang terakhir ini ibu-ibu nih, kelingking. Kecil iya, memang kecil. Cuma Bu, ini buat apapun bisa. Kuping, hidung, nah, ya kan bisa ngupil ya. Ini telinga bisa. Kalau ayam, yang punya ayam supaya telur, pakai apa? Pakai jempol kegedean, pakai kelingking. Bolnya digituin supaya keluar ke telur. Kelingking nih. Ya kecil tapi mantep. Orang sweet Bu, jempol sama kelingking yang menang apa? Kelingking. Kelingking apa yang jempol? Kelingking. Walaupun hebat tuh RT, RW, camat, lurah, presiden, kalah sama kelingking perempuan, sama istrinya. Kalah tuh sama orang lain. Sekarang kan jempol nih kalah nih sama ini, sama itu nenek itu ya, itu karena kelingkingnya, begitu hebat kelingkingnya nih, makanya berantakan negeri kita kelingkingnya. Perempuan tuh hati-hati, kecil tapi mantep. Tuh, tapi kelingking kalah sama apa Bu? Kalau main citik, sama telunjuk, sama siapa? Orang kaya. Walaupun aki-aki, kalau banyak fulus, banyak duit, dia pengen dapat cewek cantik, mau nikahin, kira-kira mau nggak? Mau Bu. Oh banyak kan aki-aki nikahin wanita umur 17 tahun. Padahal umur udah 70 tahun. Kenapa? Banyak duit. Ya Allah, maaf ya Bu. Tapi ini fakta Bu. Ya emang dari sononya, kalau wanita itu fulus, ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Makanya cari istri, cari yang pinter nyari duit. Ya, suami naruh duit dimanapun tahu dia. Maksudnya begitu ya Bu. Allah Akbar walillahil hamd. Tuh, ya bercanda. Nah, kalau ini kompak bersatu, aman kampung kita. Kompak, ulama, RT kompak, kemudian anak muda kompak, ibu-ibu kompak. Alhamdulillah, yang sakit insya Allah cepat sembuh, tidak panik, tenang, ya sehat wal afiat. Yang susah hidupnya Allah berikan kemudahan, rezekinya yang mampet diberikan kemudahan. Ya Allah, itu yang penting tuh. Ya, itu yang penting bersatu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal, saling tolong menolong. Selama kita nolong orang lain, maka selama itu Allah tolong kita. Amin ya Allah. Makanya kompak kampung kita berkah nih, insya
Insya Allah. Ya Bu, insya Allah. Tuh, as-sabru yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat Bu. Ya sabar. Ya jangan sampai kita gibah, sampai jangan fitnah, jangan sampai stres, panik, jangan sampai kita suuzon sama Allah. Ada suuzon sama Allah. Contohnya nih, dari dulu gua rajin sholat, rajin puasa dan zikir, miskin hidup gua. Nah, ada gak yang suuzon begitu? Ah, gak adil Allah. Tuh orang maksiat kaya hidupnya, tuh orang yang ini kaya, waduh, tuh suuzon. Ada gak orang yang begini Bu? Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min. Ya Bu, ya Bu. Makanya ajaban di amil mukmin kata Rasulullah. Ajaib orang beriman itu. Apapun yang dia alami baik. Kaya baik. Dengan kaya dia bersyukur, dia bisa berbagi. Miskin baik. Kenapa? Dengan miskin dia sabar. Bisa jadi dia masuk surga duluan. Kenapa? Karena nggak diperiksa. Orang berangsak apa yang diperiksa sama malaikat, ya kan? Yang nggak punya duit, makanya masuk surga cepetan gitu. Tapi orang kaya juga bisa cepetan kalau dia bersyukur. Ya, Masya Allah. Dengan kaya dia bisa berbagi. Tuh, insya Allah. Makanya ada kun aliman. Jadilah kau alim yang ngajar, jadi guru. Nggak mampu, au muta'aliman, jadi murid. Nggak mampu, au mustamin, dengerin aja dah. Ngaji, dengerin aja. Tapi masuk surga bisa dulu. Dia diceritakan Bu. Ada sebuah kisah nyata Bu. Ibu-ibu ini rajin banget ngajinya. Tapi anehnya kalau lupa mulu gitu loh kalau ngaji. Kalau ada ustazah jelasin lupa mulu. Tadi ngaji, suaminya ngomong ngaji apa? Enggak tahu, gue lupa katanya. Tapi ngaji terus, rajin terus. Nah, pernah kejadian Bu di alam kubur. Ini cerita nih, hikayat. Ini ada orang ditanya nih, ditanyakan marrobuka, man nabiyuka, kan gitu kok di alam barzah tuh ditanya Bu. Kira-kira kita ditanya nanti nggak? Ditanya tuh. Itu malaikat waktu nanya itu, ya ini orang diem baik. Nggak tahu kok diam aja tuh. Bingung dia. Lalu lapor sama Allah. Ya Allah, ini ada ibu nih. Ibu lah kira-kira. Di mana? Ibu di Ar-Ridho dulu. Kira-kira begitu. Ya, dia kalau dijawab, ditanya nggak dijawab-jawab, diam aja. Apa kata Allah? Masuk surga langsung. Masuk surga? Iya. Karena dijawab kan nggak dijawab. Masuk surga. Kenapa? Karena dia ikut gurunya. Apa buktinya? Dia ngaji datang terus. Ngajinya sambil ngantuk kayak nggak apa-apa, ngateng terus. Nggak punya duit juga ngaji dulu, datang terus. Lagi susah hidupnya, datang terus ngaji terus, rajin banget. Masya Allah tuh Bu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua datang ke sini masuk surga semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tuh sabar, jangan maksiat. Yang terakhir sabar dalam menghadapi ujian seperti ini, harus sabar. Makanya Masya Allah Bu, pahala sabar ini melebihi pahala orang yang sholat berjamaah. Pahala orang yang berinfak. Ya, kalau berjamaah kita sholat, bapak-bapak, suami ibu, 27 kali lipat. Gede banget pahala. Kalau di rumah kan cuma 1. Kemudian kalau kita infak nih, ibu infak nih. Buat yang terpapar, buat yang sakit, buat yang meninggal tuh kan. Barusan tadi Bang Cek datang. Buat yang meninggal, kita infak tuh. Mau 3.000, kayak mau 2.000, mau 1.000 perak, nggak apa-apa. Misalnya kan. Infak pahalanya berapa? 700 kali lipat. Ibu infak 1.000 dikali berapa? 700. Berarti pahalanya berapa? 700.000. Gitu, Masya Allah. Ya, pesantren Kolbun Salim lagi bikin musola, ya, bikin majlis zikir. Ya, mau ngeramik. Nah, keramiknya itu kan butuh banyak biaya. Nggak mampu kita dengan doa. Pahalanya 700 kali lipat. Makanya saya rajin upload di YouTube, di Facebook, di Instagram. Gara-gara YouTube Bu, alhamdulillah habis ngecor ada yang datang, transfer berapa? 10 juta. Alhamdulillah. Tuh kan, berkah namanya. Ada aja yang infak. Kemarin kan kalau ngecor belum lama tuh, Masya Allah, luar biasa. Ada aja tuh. Sekarang sudah hampir 800 juta. Jadi butuh minimal 1 M lagi. Nggak tahu tuh dari mana. Insya Allah mungkin dari doa ibu, nggak dengan infak, nggak dengan harta, dengan doa. Maka doain. Insya Allah nanti Allah yang ngasih lewat hamba-hamba Allah yang lain. Amin. Tuh sabar. Tapi sabar pahalanya bukan 27, bukan 700. Pahalanya berapa Bu? Pahalanya unlimited. Tahu Bu unlimited? Nggak terbatas, nggak ada hitungannya.
Jadi kalau kita lagi sakit, lagi susah hidup nih, banyak susah nih, banyak utang, bejibun, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala enggak ada hitungannya, unlimited. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabar menghadapi suami yang galak, sabar menghadapi suami yang malas, sabar menghadapi anak yang susah diatur, sabar menghadapi kesulitan rezeki, ya Bu, sabar banyak tagihan dari tukang kredit, sabar ya dalam menghadapi masalah kondisi begini, Allah berikan pahala yang tidak terbatas. Tuh insya, makanya kuncinya sabar. As-sabru awal khutuwati syifa, sabar awal daripada kesembuhan. Tuh. Inilah 3 nasihat dari Ibnu Sina, mudah-mudahan kita amalkan. Pertama, kepanikan separuh penyakit. Kedua, ketenangan separuh obat. Ketiga, sabar awal dari kesembuhan, sehat walafiat. Itulah yang kita minta dalam doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Ada 10 kan? Wa ziyadatan fil ilmi. Yang keempat, wa barakatan fil rizki. Yang kelima, taubatan qoblal maut. Yang keenam, rahmatan indal maut. Yang keenam, yang ketujuh, maghfiratan ba'dal maut. Yang kedelapan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang kesembilan, wan najah minan nar. Yang ke-10, wal afwa indal hisab. Apa semua kan? Artinya apa enggak? Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Ya Allah, selamatkan kami dalam beragama, dalam Islam, dalam iman. Yang kedua, wa afiatan fil jasad. Sehat walafiatkan hamba ya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian yang ketiga, apa? Lupa. Wa ziyadatan ya Allah, tambahkan kami ilmu yang mendekatkan diri kepada ilmu yang manfaat. Yang keempat, wa barakatan, berkahi rezeki kami. Sedikit berkah lebih baik daripada banyak berkah, tapi jauh lebih baik banyak berkah. Amin. Berkah rezekinya. Yang kelima, taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan hamba taubat sebelum kami wafat. Kemudian maghfiratan ba'dal ampunanmu setelah kami wafat. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allah mudahkan bagi hamba menghadapi sakaratul maut. Karena sakitnya sakaratul maut lebih sakit dari 300 pedang. Tuh, sakaratul maut. Kemudian apa lagi? Wan najata minan, jauhkan kami dari api neraka. Ya, jauhkan kami dari siksa api. Kemudian apa lagi yang terakhir? Wal afa inna bisa, maafkan kami ketika dihisab. Itulah doa yang kita minta tuh, Bu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, terakhir sebelum doa, ya, pesantren Kobun Salim lantai 2, kalau Ibu pengen lihat, itu sekarang sedang membangun separuhnya lagi, ya, untuk majlis dan majlis zikir dan untuk anak-anak ngaji dan juga untuk musola. Ya, itu perlu untuk apa namanya, yang buatnya namanya keramik. Nah, kita lelang keramik 120.000 per meter. Itulah harta kita sebenarnya, amal jariah. Nggak mampu 120.000, separuhnya Ustadz 60.000. Nggak mampu seperempatnya 30.000. Nggak mampu, doa. Doain supaya ya keramiknya bisa cepat dipasang. Dari siapa? Dari hamba-hamba Allah yang dermawan, dari doa ibu-ibu. Karena itu mohon doanya supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di musola Ridho ini setiap Jumat saya mengadakan subuh, ya, subuh pengajian. Jadi kan ada 2 masjid, ada 1 musola, yaitu Masjid Nurul Jihad setiap Selasa subuh, Masjid At-Taubah setiap Rabu subuh, dan setiap Jumat subuh di Musola Ar-Ridho. Jadi tolong sampaikan kepada bapak-bapaknya, biar apa? Musola penuh. Yang datang dari jauh-jauh, Bu. Pak Haji Sanusi, Pak Haji Ujang, Pak Muid, Pak Haji Rusmana, Pak Madaris ya. Yang jauh-jauh pada datang.
Masa yang dekat tetangga, tolong yang punya suami yang dekat-dekat sholat. Maksudnya apa? Supaya musola penuh dengan jamaahnya, supaya berkah. Ya, warga kita di sini jauh daripada bala jadi musola. Nggak mampu datang suami ibu, itu biasanya ada makanan tuh. Ibu bisa kasih makanan. Mau nasi uduk, pesan ke Temila, mau kue, mau apapun, mau minuman boleh. Supaya apa? Dapat andil pahala. Ini kadang-kadang udah nggak mampu juga, doain supaya yang hadir tambah barokah, ustadznya tambah sehat, amin, tambah berkah. Nggak mampu juga, cinta. Makanya ada 5 kan, ya, jadi guru, jadi murid, jadi pendengar, jadi pecinta. Nyintain aja, nyinta, seneng aja. Kadang-kadang orang ngomong, wah itu orang ngapain itu ngaji subuh-subuh, wah mending jadi duit gitu ya. Jangan ya Bu ya. Jadi cinta aja dengan mengaji, maka Allah akan berikan keberkahan. Jangan cari yang kelima, itulah yang kelima itu yang rugi dunia akhirat. Mari kita berdoa semoga apa hajat-hajat kita dan pesantren Qabul Salim cepat selesai pembangunannya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, semuanya warga kita sehat walafiat, panjang umur, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Ya semuanya yang terpapar Allah sembuhkan sehat walafiat, dan kita semua sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, dan dijauhkan dari bala dunia akhirat, baik itu penyakit, Covid ataupun yang lainnya. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Doawan kullu sahabati Rasulillah ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jauhi kami dari berbagai macam penyakit. Sehat walafiatkan kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, tambahkan kami ilmu yang makin dekat denganmu ya Allah. Beri kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri rahmatmu, kasih sayang di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Sehat walafiatkan saudara-saudara kami, jamaah kami yang sakit, yang terpapar Covid ya Allah. Sehat walafiatkan, jadikan penyakit sebagai obat ya Allah. Ya Allah, jauhi kami dari kepanikan, ketakutan ya Allah, kegelisahan. Jadikan kami ketenangan dalam hidup menghadapi ujian seperti ini ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang suci, cerdas, bertakwa. Qurrata ain waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terpapar ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi ya Allah. Di Palestina, di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Jadikan ya Allah esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.